semua hasil bumi sekarang mahal harganya, ya, hampir semua. Walaupun belum 100%, tapi sudah hampir semua mahal. Banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, katanya sekarang sayuran mahal, terus buah-buahan mahal, rempah-rempah mahal, ya. Kangkung 2000 iketannya kecil banget. Nah, ini keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Coba teman-teman, jangan ngeluh. Harusnya kita itu nanam, ya. Makanya dengan menanam kita itu akan diuntungkan. Harga mahal kita nggak tahu, ya teman-teman, karena mau nyayur apapun kita sudah punya tanaman sendiri. Nanam kangkung ini nggak sulit, jadi tinggal kita bikin lahannya, ya teman-teman, kita gemburkan, terus kita tebar benihnya, kita tutup tipis-tipis. Nah nih teman-teman, usia 10 harian sudah segini. Ini tinggal kita nunggu aja 3 hari 4 hari. Kalau memang kita mau nyayur, ini sudah bisa dicabut, ya. Tapi kalau mau dipanen normal, dimulai 16 hari sampai 18 hari ini sudah siap kalau memang mau dicabut, baik mau dimasak sendiri maupun mau dijual. Nah, walaupun tujuan awalnya ini hanya untuk mencukupi kebutuhan dapur sendiri, tetapi dengan banyaknya seperti ini, karena kita aktif nanam setiap hari, ini pasti akan berlebih, pasti kita akan namanya jual, ya. Dan lingkungan ini akan jauh lebih senang kalau datang langsung ke lokasi, beli di tempat, ya, karena memang segar-segar seperti ini. Apalagi kalau tahu bahwa pupuknya ini menggunakan pupuk organik, ya, terus perawatannya ini tidak menggunakan pestisida kimia, pasti akan jauh lebih senang lagi. Apalagi ditunjang dengan pertumbuhan yang bagus seperti ini. Nah, makanya teman-teman, kalau di setiap rumah tangga ini punya kesadaran untuk menanam sesuatu yang kita butuhkan seperti ini, ya, ini membantu sekali, membantu untuk kebutuhan dapur. Dan kalau pas harganya mahal seperti sekarang, ini membantu perekonomian kita. Coba teman-teman, ya, cek UMR di lokasinya teman-teman itu berapa seharinya atau per bulannya, seperti itu. Dengan teman-teman aktif nanam seperti ini, itu semua bisa kita capai dari rumah aja. Coba teman-teman hitung-hitung, ya teman-teman. Kalau kangkung ini 2000 satu ikatnya. Nah, untuk kita bisa dapat 100.000, ini sering kita sampaikan, ya, kita hanya butuh 50 ikat aja. Kalau seperti zaman sekarang yang satu ikatnya itu kecil, ya teman-teman, satu bedeng ukuran 2 meter ini sudah dapat 50 ikat seperti itu, ya. Ini sebagai gambaran aja. Dan modal yang kita keluarkan ini tidak harus banyak. Kita cukup tabur aja pupuk kompos, pupuk kotoran ternak yang kita pelihara, baik itu kambing, sapi, ataupun kotoran ayam, ya, nanti akan bagus seperti ini. Dan kita tidak perlu beli pupuk kimia. Yang namanya kangkung, yang namanya sayuran daun, ya, nih, ini juga kacang tanah, ya teman-teman. Ini tidak kita pupuk menggunakan pupuk kimia, tapi pupuk kandangnya teman-teman bisa saksikan sendiri. Ini kita bikin tebel, ya, supaya nanti begitu kita siangi rumputnya, nanti kita bumbun tipis-tipis seperti ini. Tuh, tinggal kita tunggu sampai kacangnya ini bisa kita petik buahnya. Monggo teman-teman, kita mulai sadar, ya. Yuk kita manfaatkan lahan yang ada di lingkungan kita untuk kita jadikan tanaman-tanaman yang manfaat seperti ini. Bisa sayur-sayuran, ya, yang diambil daunnya, yang diambil buahnya, dan bisa kita komplitkan. Kita itu butuhnya tidak banyak. Kangkung ini kalau untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, ya, kita punya 1 meter persegi aja, jaminan. Ini kita sudah bosen kalau mau nyayur kangkung. Syaratnya nanti ketika panen ini dipetik, jangan dicabut seperti itu, ya. Habis dipetik nanti kita tabur pupuk kandang lagi. Nanti tumbuhnya akan semakin banyak dan akan semakin bagus. Apalagi kalau yang namanya terong, yang namanya cabai, ya teman-teman, ini sekali tanam jangka panjang. Kita tinggal petik, rawat, seperti itu aja. Nah, supaya kita itu tidak bosan, setiap hari kita nyayur kangkung, kita kompliti. Kangkung, bayam, sawi, terus pakcoy, ya teman-teman, kacang, terong. Kita nggak harus banyak-banyak, yang penting betul-betul komplit. Kita mau nyayur apa, kita di situ nanam apa. Nah, kalau untuk pupuknya, kalau kita mau belajar lagi, ya, limbah-limbah dari rumah tangga ini bisa kita gunakan. Sisa-sisa dapur,
ya. Ini bisa kita tampung, nanti kita siram dengan air cucian beras, itu juga jangan dibuang ya teman-teman. Nah nantinya setelah beberapa hari ini juga bisa kita olah, bisa kita gunakan untuk pestisidanya, untuk kita jadikan sebagai pupuknya. Yang penting kita itu ada kemauan, ada kesadaran, pasti semua itu akan bisa terwujud. Dan ini juga sering kita sampaikan, kita mau membangun ketahanan pangan keluarga, ini enggak ujuk-ujuk langsung banyak. Kepengennya kita kan gitu, ya. Hari ini nanam, kepengennya bulan depan itu semua bisa tercukupi. Ini nyicil setahap demi setahap, ya. Mungkin kita bisa mulai dari tanaman yang paling mudah dulu, seperti sayur-sayuran seperti ini, atau cabai, atau terong, ya teman-teman. Itu tanaman-tanaman yang mudah. Nah, mungkin yang agak sulit seperti kacang panjang, seperti ketimun, seperti gambas, ini harus rutin penyemprotan karena memang hamanya banyak. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa tanam juga. Karena kalau kita sudah aktif menanam, kita juga pasti akan aktif belajar. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk kita itu bisa mandiri pangan, ya, ini betul-betul mudah, apalagi kita yang tinggal di desa. Karena untuk mandiri pangan, kita itu tidak harus punya lahan yang luas. Biasanya, kalau kita nyebut bahasa bertani, ini identik dengan tanahnya luas, modalnya yang banyak, pengerjaannya repot, harus capek-capek, harus punya ilmunya, ya teman-teman. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita memang hanya targetnya untuk kebutuhan dapur, kita bisa mulai dari kecil, dari kanan kiri rumah kita, yang kalau di desa ini pasti punya pekarangan yang tidak dimanfaatkan seperti itu. Yuk kita mulai dari 1 meter dulu, kita bisa tanami sesuatu yang mudah. Insya Allah dengan kita mau merutinkan, ya, nanti semakin ke sini ini akan semakin berkembang. Dulu kita juga mulainya dari 1 meter, ya teman-teman, kita tanami kangkung. Sekarang tanaman kangkung ini sudah meluas dan banyak tanaman-tanaman lain, bahkan sampai buahnya aja. Ini sedang kami upayakan supaya beberapa bulan ke depan kita itu tidak beli lagi. Makanya kita kumplitin seperti jeruk, belimbing, jambu, dan lain sebagainya. Harapannya apa yang kita butuhkan sehari-hari, baik kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga, ini bisa kita cukupi dari lahan di sekitaran kita. Seperti itu. Sesuatu yang nggak bisa kita tanam seperti garam, seperti ikan asin, nanti kita bisa beli dengan kita tukar kangkungnya, dengan kita tukar gambasnya, seperti itu ya teman-teman. Monggo kita kreatif, kita mulai belajar untuk mau membangun ketahanan pangan untuk keluarga sendiri dulu, seperti itu ya teman-teman. Semoga dari video pendek saya ini ada manfaatnya, dan bantu komen di video ini.